Sebentar aku harus nge-refer berdasarkan pengertian di UU terkaitnya dulu. Oke. Mungkin tapi kalau secara dapat saya, tanah ini tuh konteksnya itu bagian yang ada di permukaan bumi sih, Mbak. Apakah hanya permukaan bumi? Ayo, kira-kira apakah permukaan bumi aja atau enggak nih, Yugen? Yang di bawahnya juga. Oke, makasih Yugen. Udah pintar banget nih. Mungkin salah satu lagi nih untuk melengkapi jawabannya Yugen. Di sini ada Bernadette. Bisa dinyalakan mikrofonnya, Bernadette. Halo, Bernadette. Oke, Bernadette nggak ada. Tadi saya baca ada namanya Divka. Divka bisa dinyalakan mikrofonnya, Divka? Halo Mbak, bisa. Oke, Divka. Nah, menurut Divka sendiri nih, tanah itu apa sih, Divka? Tanah itu benar yang kata Yugen tadi sih Mbak, bagian permukaan bumi yang sampai ke dalam-dalamnya juga, sampai ke kerak bumi juga, yang terdiri dari bahan-bahan organik sama mineral. Oke, makasih Yugen. Nah, sekarang kita langsung ya. Di sini kita pertama kali akan ngebahas apa itu yang dimaksud dengan tanah dan apa itu yang dimaksud dengan hak atas tanah. Jadi pengertian tanah itu diatur di dalam UPA maupun PP nomor 18 tahun 2021, di mana di dalam UPA khususnya di pasal 4 ayat 1 itu dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1, sebenarnya yang dimaksud tanah itu apa? Tanah itu adalah permukaan bumi. Nah, lebih lanjut, di pasal 1 ayat 4 itu juga dijelaskan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Jadi yang namanya tanah itu nggak hanya sekedar permukaan bumi, tetapi melingkupi juga tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Maksudnya yang di bawah air itu misalnya ada danau atau ada sungai, pasti kan ada dasarnya yang berupa tanah. Nah, itu juga dapat itu juga termasuk dalam klasifikasi tanah berdasarkan UU PA pasal 4 ayat 1 Yungto pasal 1 ayat 4. Nah, kemudian selain UU PA ada juga PP nomor 18 tahun 2021 khususnya pasal 1 angka 1 itu juga memberikan definisi mengenai tanah secara khusus bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi baik itu daratan maupun yang tertutup air termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Itu adalah pengertian tanah berdasarkan UU PA dan PP nomor 18 tahun 2021. Jadi intinya tanah itu adalah permukaan bumi, termasuk juga tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Nah, kita lanjut nih. Tadi udah ada pengertian tanah. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan hak atas tanah? Coba aku mau ke bisa nyalakan Alberta, bisa dinyalakan mikrofonnya. Iya. Pak, yang dimaksud dengan hak atas tanah itu apa ya? Kalau berdasarkan yang kuliah umum Prof. Maria kemarin, hak atas tanah itu hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Gitu, Mbak. Oke, pintar. Artinya apa? Materi yang disampaikan di dalam kuliah umum kemarin juga disimak, juga dibaca kembali. Oke, sebelum saya membahas pengertian itu, sebentar. Arista tolong di rename namanya menggunakan nama lengkap. Ini ada juga D, tolong di rename. Davina juga tolong di rename. Siapa lagi nih? Lestari juga tolong di rename. Siapa lagi? Muhammad siapa? Nah, itu tolong di rename.
Kemudian ada yang namanya Putri, juga tolong di rename. Rivaldi, siapa lagi ya? Oke, udah. Tolong di rename, kalau tidak di rename nanti saya remove dari kelas saya. Oke, kita lanjut ke pengertian hak atas tanah. Nah, jadi benar seperti apa yang dinyatakan oleh Kakak. Akan tetapi sebenarnya selain definisi yang disampaikan oleh Prof. Maria, di dalam UPA maupun PP nomor 18 tahun 2021 juga ada kok pengertian hak atas tanah. Nah, kurang lebihnya mirip-mirip nih dengan apa yang disampaikan sama Kakak barusan, bahwa yang namanya hak atas tanah itu pada dasarnya itu adalah wewenang. Wewenang untuk apa? Untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air, serta ruang yang ada di atasnya sedang diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Jadi pada dasarnya hak atas tanah itu adalah wewenang mempergunakan tanah, tubuh bumi dan air, serta ruang yang ada di atasnya. Itu adalah pengertian hak bagaimana disampaikan di dalam pasal 4 ayat 2 UUPA. Nah, selain itu, oke, namanya cuma oke, nggak apa-apa deh. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, khususnya di pasal 1 angka 4, itu juga memberikan definisi mengenai hak atas tanah, di mana atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan di ruang di bawah tanah, untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atasnya maupun ruang di bawah tanah. Intinya seperti itu. Oke, doang juga nggak apa-apa untuk Rivaldi dan Lestari kalau namanya memang hanya satu kata apa. Nah, berdasarkan pengertian dari apa itu yang dimaksud dengan tanah, apa yang dimaksud dengan hak atas tanah, ada suatu kesimpulan bahwa yang namanya tanah dalam arti yuridis seperti yang sudah saya jelaskan di slide ini, tanah itu adalah permukaan bumi yang mana di dalam penggunaannya itu juga meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan juga sebagian dari ruang yang ada di atasnya. Penggunaan tubuh bumi yang ada di bawah maupun sebagian ruang yang ada di atas permukaan bumi tadi itu dengan batasan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya tanah itu permukaan bumi, tetapi dalam penggunaannya bisa menggunakan tubuh bumi di bawahnya dan ruang di atasnya sekedar untuk kepentingan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah tersebut. Nah, lebih lanjut, penggunaan tubuh bumi yang ada di bawah permukaan bumi tadi maupun penggunaan ruang yang ada di atas permukaan bumi tadi itu dalam konteks penggunaan, jadi bukan dalam konteks pemilikan. Intinya yang bisa disampaikan adalah seperti itu. Nah, mungkin aku akan tanya ke siapa ya? Aku mau tanya ke Ardito Wibowo, bisa dinyalakan mikrofonnya Ardito. Oke, Ardito nggak ada. Aku mau tanya Anindita Reza, bisa dinyalakan mikrofonnya Anindita. Halo, Mbak. Halo. Halo, kedengeran. Oke, udah masuk suaranya Anindita. Aku bisa nggak dikasih contoh penggunaan dari permukaan bumi beserta tubuh bumi dan ruang yang ada di atasnya? Kira-kira contohnya itu kayak apa sih, Anindita? Kalau salah mohon maaf ya Mbak. Ini Nggak apa-apa, sama-sama belajar. kalau gini bisa nggak Mbak, kalau misalnya bangun gedung gitu, terus nanti misalnya gedung yang bertingkat kan, itu berarti untuk tingkatan-tingkatan yang di atasnya menggunakan ruang yang ada di atas tanah, terus untuk fondasinya itu menggunakan yang di bawah tanah gitu Mbak. Oke, pintar. Jadi benar banget nih yang disampaikan oleh Anindita ya kalau nggak salah namanya tadi. Jadi benar kalau jadi ketika seseorang membangun bangunan gedung misalnya gitu ya, penggunaan yang namanya tanah itu kan hanya permukaan bumi ya. Kalau cuma permukaan bumi kan nggak bisa diapa-apain ya. Kalau kita membangun gedung pasti tetap butuh yang namanya ruang yang ada di bawahnya. Untuk apa? Misalnya untuk fondasi cakar ayamnya, bisa juga untuk sumurnya atau bisa juga untuk bangunan basementnya. Kemudian bagian di atas permukaan buminya itu juga bisa digunakan untuk bangunan gedung yang ke atas itu loh, Dek. Nah, intinya kayak gitu. Nah, selain apa yang sudah disampaikan oleh Anindita tadi, itu kan bentuknya adalah gedung. Kalau rumah ya misalnya gunaannya itu misalnya untuk yang
ruang di bawah permukaan buminya itu untuk apa? Untuk penggalian sumur, seperti itu. Kemudian bagian ruang di atas permukaan buminya itu untuk apa? Ya untuk bangunan rumah itu sendiri. Nah, contoh lainnya misalnya enggak, bentar. Misalnya contohnya menanam tanaman deh, contohnya misalnya Malik nih, kaya banget punya kebun jati. Nah, contohnya satu pohon jati aja. Penggunaan tubuh buminya itu untuk tempat tumbuhnya akar dari si pohon jati itu. Terus penggunaan ruang di atas permukaan buminya itu untuk apa? Untuk tumbuhnya batang pohon jati itu ke atas. Intinya kan kayak gitu. Nah, oke, udah pintar-pintar banget semuanya. Kita langsung melanjutkan pembahasan ke salah satu asas yang pokok di dalam hukum pertanahan. Sebenarnya di dalam pertemuan dengan Prof. Nur Hasan minggu pertama sudah dijelaskan beberapa asas dalam hukum pertanahan. Akan tetapi saya hanya akan mengulang satu asas yang biasanya paling sering disebut. Nah, asas itu adalah asas pemisahan horizontal. Aku mau tanya nih sekarang ke siapa ya? Ke Shiril. Shiril bisa dinyalakan mikrofonnya, Shiril? Cyril, apa sih panggilannya? Halo? Oke, nggak ada. Daniel Tangkas, nama kamu di bawah Cyril. Daniel, bisa dinyalakan mikrofonnya, Daniel? Halo Mbak Gita. Halo Daniel. Daniel, aku mau nanya dong, kira-kira nih apa yang dimaksud dengan asas pemisahan horizontal? Kalau sependek pengetahuan saya tuh asas pemisahan horizontal tuh jadi terkait apa yang ada di tubuh bumi sama apa ruang angkasa yang ada di atas permukaan bumi itu dipisahkan gitu Mbak, sependek pengetahuan saya. Terima kasih Daniel. Oke, kita akan apa ya? Aku mau ke Farah Shalwa, Dek. Iya. Aku lupa panggilanmu siapa, Dek? Salwa, aku bisa nggak dikasih pengertian yang dimaksud dengan asas pemisahan horizontal itu apa sih, Dek? Kalau sesuai apa yang saya tahu, tapi maaf ya Mbak kalau misalnya salah. Jadi kalau misalnya apa yang ada di atas tanah, misalnya di permukaan tanah, misalnya kita memiliki suatu sebidang tanah nih, tapi itu nggak semata-mata juga memiliki apa yang ada di dalamnya. Begitu juga di atas. Oke, thank you. Mungkin satu orang lagi nih, siapa ya? Udah cowok, cewek, cowok lagi kali ya? Herkin bisa dinyalakan mikrofonnya, Herkin? Halo, Herkin. Yeah. Halo, Herkin, apa yang dimaksud dengan asas pemisahan horizontal nih, Herkin? Oke, Mbak. Kalau dari catatan yang kelas Prof. Nur Hasan kemarin tuh, asas pemisahan horizontal itu berkaitan dengan apakah pemilik tanah itu dapat secara otomatis memiliki benda yang ada di atas tanahnya atau bisa saja itu dipisahkan dengan benda yang ada di atasnya, gitu Mbak. Oke, pintar semua nih. Jadi kita akan langsung bahas apa yang dimaksud dengan asas pemisahan horizontal. Jadi Prof. dalam salah satu orasi ilmiahnya dalam Dies Natalis beberapa tahun yang lalu itu menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan asas pemisahan horizontal itu adalah hak milik atas rumah, bangunan, serta tanaman pada asasnya terpisah dengan hak atas tanah. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, sebidang tanah itu misalnya di atasnya itu ada bangunan. Punyanya tadi siapa sih yang jawab terakhir tuh aku lupa. Nah, misalnya oleh Herkin tadi ya. Nah, misalnya ada sebidang tanah nih punyanya Mbak Anggita, hak milik. Kemudian di atasnya ada bangunan HGB atas nama Herkin. Itu dimungkinkan karena berdasarkan asas pemisahan horizontal, pada asasnya kepemilikan hak atas tanah itu bisa terpisah dengan kepemilikan bangunan ataupun tanaman yang ada di atas tanah itu sendiri. Tapi pengertian yang mengenai asas pemisahan horizontal itu tidak hanya seperti yang saya blok ini. Jadi tidak hanya berhenti di depan di depan tanda koma, karena pengertiannya itu juga ada di belakang koma yang sering banget dilupakan oleh orang-orang, yaitu apa? Dengan pembatasan atau kecualian bahwa pemilikan tanah dan benda yang ada di atasnya itu ada pada orang yang sama. Jadi kadang-kadang tuh orang suka ngomong apa yang dimaksud dengan asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontalnya gini Mbak, pada prinsipnya tanah itu kepemilikannya bisa berbeda dengan yang memiliki bangunan ataupun rumah ataupun tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Titik. Iya, titik.
Nah, saya juga pernah ada di posisi seperti itu, salah gitu kan. Nah, kemudian kata Prof. Maria, enggak, pengertiannya itu enggak cukup sampai di situ. Karena apa? Ada batasan atau perkecualian bahwa bisa jadi tanah beserta bangunan ataupun tanaman yang ada di atas tanah tersebut tuh yang punya tuh satu orang. Jadi untuk contoh yang bagian saya blok ini, bisa jadi tadi sebidang tanah hak milik, tanahnya punya saya, tapi ada bangunan dengan status hak guna bangunan di atas tanah hak milik saya. Tanahnya punya saya, tanah hak milik, sementara bangunan HGB-nya ini punya Herkin. Bisa juga dengan contoh yang saya blok kalimat di belakang tanda koma, bisa juga ada tanah, ada bangunan yang atas nama saya semua. Jadi seperti itu ya. Nah, akibat adanya asas pemisahan sebentar. Hah, apaan nih? Sebentar. Oke. Nah, akibat adanya asas ini, maka perbuatan hukum mengenai tanah itu tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Apabila perbuatan hukumnya dimaksud meliputi bangunan dan tanaman, maka hal tersebut secara tegas harus dinyatakan di dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. Kok banyak? Oke. Jadi akibat adanya asas pemisahan horizontal, jika seseorang, contohnya ya, misalnya untuk memberikan contoh apa yang saya blok ini, misalnya seseorang itu ingin menjual hak atas tanah, hak milik, misalnya saya punya sebidang hak milik yang di atasnya itu ada bangunan. Kalau misalnya bangunan beserta tanahnya itu ingin semuanya saya jual, maka hal tersebut juga harus dinyatakan secara tegas di dalam akta AJB yang dibuat di hadapan PPAT. Jadi di dalam akta PPAT-nya nanti akan ada tulisan seperti ini. Jadi kayak jual beli ini dilakukan terhadap tanah dengan luas sekian, sertifikat sekian, kemudian sebelah utara, barat, timur, selatannya berbatasan dengan apa, dan segala identitas tanah itu lainnya, beserta bangunan dan juga tanah yang melekat di atas tanah tersebut. Itu juga harus dinyatakan secara tegas di dalam akta. Tapi apabila yang dijual itu hanya tanahnya saja, tidak termasuk tanaman atau bangunan yang ada di atasnya, itu juga harus dinyatakan secara tegas di dalam AJB yang dibuat di hadapan PPAT. Hal tersebut karena apa? Karena adanya implikasi dari asas pemisahan horizontal tadi. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan asas pemisahan horizontal itu apa? Pada prinsipnya kepemilikan hak atas tanah itu bisa berbeda dengan pemilik dari bangunan, rumah ataupun tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Akan tetapi dengan batasan atau perkecualian bahwa tanah tersebut beserta pemilik dari bangunan, rumah, tanaman yang ada di atas tanah tersebut juga bisa dimiliki oleh orang yang sama. Nah, ini juga sudah dijelaskan pertama bahwa di dalam UPA itu khususnya di pasal 16 ayat 1 kan dijelaskan nih ada beberapa macam hak atas tanah. Nah, di pasal 16 ayat 1 itu disebutkan bahwa hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 itu terdiri dari apa aja. Yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, keempat ada hak pakai, kelima ada hak sewa, keenam ada hak membuka tanah, ketujuh ada hak memungut hasil hutan, dan yang terakhir ada hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53. Sebentar, kalau banyak biasanya penting, sebentar. Oke. Siap. Sebentar ya. Soalnya banyak. Kalau banyak biasanya dia penting, harus dijawab segera. Nah, jadi berdasarkan 15 ayat 1 ini,
ini ada beberapa macam hak atas tanah, maksudnya ya seperti yang dijelaskan di dalam huruf A sampai huruf H. Nah, jadi sebentar saya kok jadi ngeblank. Nah, intinya ini adalah macam-macam hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1. Nah, kemudian khusus untuk apa namanya hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H, khususnya yang saya blok ini disebut sebagai macam hak atas tanah yang bersifat enumeratif. Sebenarnya apa sih makna dari hak atas tanah bersifat enumeratif sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf H? Mungkin saya akan tanya siapa ya? Saya akan tanya Laila Hasna, bisa dinyalakan mikrofonnya Laila? Iya bisa Mbak. Laila, tolong dijelasin dong maksudnya dari hak atas tanah bersifat enumeratif dalam pasal 16 ayat 1 huruf H itu apa sih, Dek? Sebenarnya aku kurang tahu Mbak, tapi aku jawab sebisa aku ya. Kalau sependek pengetahuanku, yang bersifat enumeratif itu jadi kayak nggak terbatasnya dalam perkembangan zaman itu kan pasti bakal muncul hal-hal lain. Nah itu jadi kayak enumeratif karena tidak terbatas atas hak-hak yang sudah tercantum dalam pasal 16 ayat tersebut. Tapi mau salah. Nggak apa-apa, pintar banget. Jadi seperti yang tadi disampaikan. Siapa Laila Hasna ya tadi ya? Atau bukan? Iya Mbak ya. Oke Laila, nah benar nih. Jadi kan sebelumnya di minggu pertama itu Prof. Nur Hasan sudah menyampaikan bahwa yang namanya penyebutan macam hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf H, khususnya apa yang saya blok ini, itu adalah itu bersifat enumeratif atau tidak limitatif. Maksud bahwa yang namanya macam hak atas tanah itu tidak terbatas pada apa yang sudah disampaikan dalam huruf A sampai dengan huruf G. Jadi sekali lagi penyebutan hak atas tanah berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf H bersifat enumeratif atau tidak limitatif. Kenapa? Karena yang namanya hak atas tanah itu pada dasarnya tidak hanya terbatas oleh apa yang dicantumkan dari huruf A sampai huruf G ini. Nah, di kemudian hari dimungkinkan kok adanya hak atas tanah yang lain, hak atas tanah yang baru selain dari huruf A sampai huruf G ini. Sepanjang pembentukannya itu dilakukan dalam suatu peraturan perundang-undangan atau undang-undang, intinya seperti itu. Jadi misalnya kalau tahun 2030 ada macam hak atas tanah yang baru dan dia memang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang, maka itu dimungkinkan. Karena apa? Balik lagi ke tadi, pasal 16 ayat 1 huruf H itu sifatnya adalah enumeratif atau tidak limitatif. Nah, jadi sekali lagi pembentukan dari hak atas tanah yang baru itu harus dengan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang. Dengan demikian artinya apa? Bahwa tidak setiap orang atau tidak setiap badan hukum itu bisa menciptakan seenaknya aja, oh aku ada nih hak atas tanah namanya ini. Nggak bisa, karena yang namanya hak atas tanah yang baru itu memang pembentukannya harus dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu hak primer, sekunder, dan hak sementara. Ini juga sudah dijelaskan di dalam pertemuan dengan Prof. Nur Hasan minggu pertama. Mungkin saya akan coba ke Rivaldi, bisa dinyalakan mikrofonnya Rivaldi. Halo Rivaldi. Oke, Rivaldi nggak ada. Rifki deh, Rifki Aha, bisa dinyalakan mikrofonnya. Rifki. Halo, selamat pagi Mbak Gita. Halo Rifki. Rifki, kamu yang dapat hadiah Prof. Maria nggak sih? Iya, kebetulan dapat Mbak Gita. Oke, kamu jangan lupa PC saya nanti habis kelas. Rifki, aku mau nanya dong, apa yang dimaksud dengan hak primer dan contohnya itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan Prof. Nur Hasan di pertemuan minggu pertama. Hak primer tuh, seingat saya tuh hak yang nggak ada batas waktunya gitu Mbak. Pokoknya bersifat selamanya. Seingat saya tuh hak milik sama HPL. Terus hak sekunder tuh hak-hak selain yang hak milik dan hak HPL itu. Terus yang hak sekunder itu aku ingatnya cuma, oh ya, yang sementara itu ingatnya yang hak numpang itu Mbak. Contohnya di tanah keraton.
Oke, makasih Rifki. Ya, mungkin selain Rifki nih, aku mau ke Salma. Salma bisa dinyalakan mikrofonnya, Salma. Halo Salma, lagi nggak apa yang sementara masing-masing? Sama kayak Rifki juga Mbak, kalau hak primer itu yang jadi induk dari hak lain. Contohnya hak pengelolaan sama hak milik. Terus kalau hak sekunder itu yang nggak dapat dibebani sama hak lain. Terus ada jangka waktunya juga. Contohnya HGU, HGB, terus hak pakai selama digunakan sama hak sewa untuk bangunan. Terakhir itu hak sementara. Hak sementara itu hak yang substansinya itu akan dihapus sama kalau sama belum terhapus itu perlu diatur. Macamnya itu hak menumpang. Terus ada juga kayak hak sewa tanah pertanian, hak bagi hasil, hak dari tanah gitu Mbak. Oke, pintar banget nih Rifki sama Salma. Jadi benar banget nih seperti yang disampaikan oleh Rifki dan Salma barusan, bahwa yang dimaksud dengan hak primer, jadi aku ngejelasinnya sekaligus aja ya, hak primer dan hak sekunder. Nah, hak primer itu adalah hak apa? Hak yang tidak terbatas jangka waktunya. Sekali lagi, hak primer itu adalah hak yang tidak terbatas jangka waktunya. Kalau hak primer itu tidak ada jangka waktunya, berarti yang hak sekunder itu memiliki jangka waktu tertentu. Sekali lagi, hak primer itu tidak ada jangka waktunya, sementara kalau hak sekunder itu ada jangka waktunya. Kemudian hak primer itu juga dikatakan sebagai induk hak atas tanah. Dengan demikian, dengan posisinya sebagai induk hak atas tanah, dia artinya bisa dibebani dengan hak atas tanah lainnya. Dalam hal ini bisa dibebani dengan hak sekunder. Contoh dari hak primer ini apa? Yaitu hak milik dan juga HPL. Nah, kalau hak sekunder selain dia itu terbatas jangka waktunya, dia juga tidak dapat dibebani dengan hak atas tanah lainnya. Contoh dari hak sekunder ini ada HGU, ada HGB, ada hak pakai. Nah, sekarang kita akan ngebahas mengenai hak sementara. Hak sementara itu kenapa sih Mbak namanya sementara? Karena hak ini keberadaannya itu akan dihapuskan. Nah, kenapa sih hak sementara itu keberadaannya akan dihapuskan, Mbak? Jadi ada dua pertimbangan yang mendasari kenapa sih hak sementara ini akan dihapuskan. Yang pertama itu karena pembentuk undang-undang itu mengharapkan agar semua orang atau keluarga itu diupayakan agar memiliki hak atas tanah sendiri, sehingga mereka tidak ada lagi yang menyewa, tidak ada lagi yang menumpang, dan tidak juga menggarap tanah orang lain. Sekali lagi, pertimbangan pertama yang menyebabkan hak sementara ini ingin dihapuskan adalah semua orang atau keluarga itu diupayakan untuk memiliki hak atas tanahnya sendiri. Yang kedua, di dalam hak sementara itu terkandung hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif atau pemerasan dari orang yang satu terhadap orang yang lain. Dengan dua pertimbangan tersebutlah makanya hak-hak sementara itu diupayakan untuk dihapus dalam waktu dekat. Akan tetapi pada kenyataannya hak-hak sementara yang contohnya, misalnya ya, contoh dari hak sementara itu kan ada hak menumpang atau magersari, ada hak sewa tanah pertanian, ada hak bagi hasil tanah pertanian, ada hak gadai tanah. Itu kenapa sih kok dalam implementasi di masyarakat masih ada? Karena jadi sekalipun pemerintah itu ingin agar yang namanya contoh-contoh hak sementara itu dihapuskan, tapi kan dalam kenyataannya masih ada nih. Sekalipun masih ada hak sementara itu, tetapi pemerintah mencoba mengatur agar sebagaimana sih caranya agar hak-hak yang masih ada tersebut itu bisa diminimalisir unsur-unsur eksploitasinya seperti itu. Jadi kayak ya memang pada dasarnya pemerintah itu ingin menghapuskan, tapi kalaupun memang pada kenyataannya ini masih belum bisa dihapuskan, paling enggak gimana caranya deh kita ngatur agar unsur-unsur eksploitatifnya itu bisa dikurangi, intinya seperti itu. Nah, contoh dari hak sementara tadi ini kan adalah hak bagi hasil tanah pertanian. Nah, kenapa sih ada unsur eksploitatif di dalamnya? Misalnya contoh ya, ada seorang tuan tanah, misalnya dia punya nih tanah pertanian luasnya 500 meter misalnya ya. Kemudian dia punya tetangga
yang pertama, Pak, saya mau menggarap tanah Bapak dong. Nanti kita bagi hasil ya Pak. Misalnya Bapak setengah, saya setengah deh, kayak gitu dari keuntungannya, kayak gitu. Kemudian si bapaknya itu, oh oke, boleh dengan tetangga yang pertama. Kemudian tetangga yang kedua datang, Pak, saya mau menggarap tanah Bapak yang 500 meter itu dong, tapi nanti pembagiannya Bapak 2/3 nggak apa-apa deh, saya 1/3 aja. Oh, si bapaknya mikir, ih dengan tetangga yang pertama kok cuma dapat setengah, kalau sama tetangga yang kedua kan lebih untung dapatnya 2/3. Oh ya udah deh, saya membatalkan dengan yang pertama, saya maunya dengan yang kedua aja deh. Kemudian datang lagi yang ketiga, Pak, saya mau menggarap tanah Bapak dong. Saya nanti akan memberikan Bapak 3/4, nggak apa-apa deh, saya 1/4 aja. Wah, terus dia mikir, ih dengan tetangga yang kedua cuma dapat 2/3, dengan tetangga yang keempat, dengan tetangga yang ketiga ini bisa dapat 3/4. Oh ya udah deh, saya membatalkan dengan yang kedua, saya mau dengan yang ketiga aja. Nah, apa ya, kayak gitu kan ada unsur eksploitatif di mana dia kayak, wah yang penting untungnya aja nih buat dia, seperti itu. Jadi unsur-unsur yang seperti itulah yang berusaha untuk dihilangkan oleh pemerintah. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai hak primer, sekunder, dan hak sementara. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hak milik. Sebentar, sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai hak milik, saya mohon waktu 1 menit sebentar. Sebentar. Sekarang itu tanggal 22 kelas CD Kamis. Oke, aman berarti. Oke, sip, saya akan melanjutkan pembahasan lagi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tidak hanya mengenai pengantar, tetapi kita akan langsung masuk kepada pembahasan mengenai hak milik. Untuk pertemuan hari Kamis kita akan membahas mengenai HGB, dan pertemuan hari Sabtu kita akan membahas mengenai HPL, HGU, dan juga hak pakai. Seperti itu. Jadi kita akan langsung lanjut ke pengertian hak milik. Nah, hak milik. Pasal 20 ayat 1 UPA itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak milik itu apa? Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6. Jadi sekali lagi, ini adalah pengertian sebagaimana diatur di dalam pasal 20 ayat 1 UPA. Di dalam pengertian hak milik itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada turun-temurun, ada terkuat, ada terpenuh, dan yang terakhir adalah mengingat pasal 6. Nah, sekarang saya akan bertanya ke Malik. Malik, nyalakan mikrofon, Malik. Iya, Mbak. Lik, aku nanya sama kamu, imun kamu nggak jadi turun kan, Lik? Aduh, nanti saya nanya, imun kamu turun lagi. Oke, Lik, aku mau nanya, yang dimaksud dengan turun-temurun dalam pengertian hak milik itu apa, Lik? Mungkin sepemahaman saya itu turun-temurun itu meskipun pemiliknya meninggal, tapi tanah tersebut haknya dapat beralih kepada keturunannya. Tetapi tanahnya bisa apa, Lik? Beralih kepada keturunannya. Oke, pinter. Jadi seperti yang disampaikan sama Malik nih, yang dimaksud dengan temurun-temurun dalam hak milik itu apa? Bahwa hak milik itu tidak hanya berlangsung selama hidupnya si pemilik atau yang mempunyai hak milik, tetapi ketika si pemiliknya ini meninggal dunia, maka hak milik ini bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi tegasnya yang namanya hak milik itu tidak memiliki jangka waktu, akan berlangsung seterusnya kecuali disebabkan oleh hal-hal yang menyebabkan hak milik tersebut menjadi hapus. Oke, tadi udah ada pengertian. Sekarang aku mau nanya ke siapa ya mengenai terkuat. Aida Latifa, bisa dinyalakan mikrofonnya, Dek? Bisa, Mbak. Oke, Aida, yang dimaksud dengan terkuat dalam pengertian hak milik apa nih? Mungkin menurut saya terkuat itu kembali ke sifatnya sebagai hak induk tadi ya, Mbak, yang bisa dibebani dengan hak-hak yang lain itu, Mbak. Pinter. Jadi benar nih katanya si Aida tadi bahwa terkuat itu maksudnya apa? Terkuat ini berkaitan dengan kedudukan si hak milik itu sebagai hak primer. Tadi kan dijelasin nih sebelumnya bahwa yang namanya hak milik itu kan termasuk dalam hak
primer. Hak primer itu artinya apa? Induk dari hak atas tanah lainnya. Dengan demikian, maka dia bisa dibebani dengan hak atas tanah yang lainnya. Dia bisa dibebani dengan HGB, bisa juga dibebankan dengan hak pakai. Nah, itu adalah maksud dari kata terkuat. Nah, sekarang kita akan beralih ke terpenuh. Coba kita ke cowok lagi, siapa ya? Brilian Seva, bisa dinyalakan mikrofonnya, Brilian. Iya, Mbak, bisa. Brilian, yang dimaksud dengan terpenuh dalam pengertian hak milik itu apa, Dik? Kalau terpenuh itu hak milik, jadi ngasih wewenang yang luas dibandingkan dengan hak yang lain. Jadi Gimana, Dek? Tolong diulangi. hak milik itu memberikan wewenang yang luas dan dibandingkan dengan hal lain. Jadi hak milik itu dapat menjadi induk dari hal lainnya. Oke, coba satu lagi. Thank you, Brilian. Satu lagi, coba siapa ya? Tadi kayaknya Shiril itu belum jadi nyalakan mikrofon ya. Halo Shiril atau siapapun. Oke, gak ada. Cyril. Kalau nanti sekali lagi saya panggil tidak ada, saya remove ya dari kelas ini. Mungkin Dimas Bintang, bisa dinyalakan mikrofonnya, Dimas. Ya, selamat pagi, Mbak Gita. Selamat pagi, Dimas. Selamat pagi, Oke. Mbak. Iya, Masih Mbak. pagi, kan jadinya masih fresh nih. Gimana nih menurut Dimas? Kira-kira maksudnya terpenuh itu apa sih? Mungkin yang terpenuh sama kayak Brili tadi sih, Mbak. Kayaknya kayak wewenang yang paling luas itu adanya di hak milik gitu. Jadi kayak yang katanya yang sebelumnya juga yang kayak jadi terkuat karena ya hak milik itu jadi induknya, dimana kayak bisa buat penggunaannya itu apapun gitu, nggak dibatasi misal untuk pertanian aja atau untuk perkebunan aja, tapi untuk semuanya bisa gitu. Iya nggak sih, Mbak? Nggak tahu deh, kayaknya gitu. Oke, thank you Dimas sama Brilian. Oke, Jadi Mbak gini Gita. nih. Jadi yang dimaksud dengan terpenuh itu apa? Kurang lebihnya ada titik-titik di mana benar nih jawabannya Brilian sama siapa Dimas barusan, bahwa yang namanya hak milik itu memberikan wewenang terluas kepada pemiliknya dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Karena apa? Yang namanya pemilik dari hak milik itu bisa mempergunakan tanahnya untuk peruntukan pertanian maupun non pertanian. Dia mau nanemin boleh, dia mau mendirikan bangunan di atas tanah miliknya itu juga boleh. Berbeda halnya dengan hak atas tanah lainnya. Kalau HGU itu tanahnya kan hanya untuk pertanian aja. Kalau HGB tanahnya itu kan hanya untuk mendirikan bangunan saja. Tapi kalau hak milik, terserah saya mau nanemin tanaman boleh, saya mau dirikan bangunan juga boleh. Jadi seperti itu ya maksudnya terpenuh. Sekali lagi terpenuh itu memberikan kewenangan terpenuh kepada si pemiliknya untuk mempergunakan tanah tersebut baik untuk peruntukan pertanian maupun non pertanian. Nah, itu adalah pengertian dari terpenuh. Selain itu, satu-satunya pengalihan yang hanya bisa dilakukan dengan hak milik itu adalah wakaf. Jadi kalau wakaf itu hanya berlaku untuk hak milik. Jadi kalau si pemilik, saya pengen mewakafkan sebidang tanah saya, misalnya untuk pemakaman atau untuk apa, misalnya seperti itu boleh dan hanya bisa dimiliki oleh si pemilik hak milik. Wakaf itu tidak berlaku untuk hak atas tanah lainnya. Dia hanya berlaku untuk hak milik aja. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, mengingat pasal 6. Nah, aku mau tanya nih ke siapa ya? Erika cantik. Erika. Rika. Ada nggak Erika? Wah, Erika kabur ya. Erika. Kenapa, Mbak? Erika, pasal 6 UU PA itu isinya apa, Dek? Halo, Erika. Bunyi pasal 6 UU PA ini isinya apa? Pasal 6. Oh iya, bunyi pasal 6 UU PA ini hak turun-menurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanahnya dengan mengingat ketentuan bahwa hak atas tanah ini mempunyai fungsi untuk sosial.
Oke, makasih Erika. Jadi benar nih seperti yang disampaikan oleh Erika, bunyi pasal 6 UPA itu apa? Bahwa semua hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial. Nah, mempunyai fungsi sosial ini artinya apa? Bahwa pada dasarnya pemerintah atau pembentuk undang-undang ini mengakui adanya hak perseorangan. Nah, dengan demikian, apabila misalnya ada sebidang tanah milik hak perseorangan, misalnya punya Erika, nauzubillah min dzalika, tanah milik Erika ini terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Maka sebagai bentuk pengakuan atas hak perorangan Erika tadi, maka terhadap Erika akan diberikan ganti kerugian karena tanahnya itu akan diambil untuk kepentingan umum. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Prof. Nur Hasan di dalam perkuliahannya waktu saya masih jadi mahasiswa itu tuh menyatakan bahwa kenapa sih ketentuan pasal 6 itu harus dimasukkan di dalam pengertian hak milik? Kenapa? Kok padahal kan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, nggak hanya hak milik, tapi kenapa pasal 6 ini harus dicantumkan di dalam pengertian hak milik? Nah, itu kenapa? Itu untuk membedakan antara pengertian hak milik menurut hukum barat yang bersifat mutlak dengan hak milik berdasarkan hukum tanah nasional. Kalau misalnya hak milik berdasarkan hukum barat, itu kan sifatnya mutlak, hanya menekankan adanya kewenangan, tidak ada kewajiban. Sementara kalau dalam hukum tanah nasional, selain ada kewenangan, seperti yang sudah dijelaskan Prof. Nur minggu pertama, ada juga kewajiban dan juga ada larangan yang berlaku bagi pemilik hak milik tadi. Nah, itu adalah pengertian hak milik. Sekarang kita akan beralih kepada subpokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu subjek hak milik. Subjek hak milik. Nah, sekarang untuk subjek hak milik, jadi di dalam pasal 21 ayat 1 UU PA itu dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik. Sekali lagi, pasal 21 ayat 1 UU PA itu menyatakan apa? Bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 UPA tersebut, maka secara prinsip hanya WNI tunggal, bisa itu dia sendiri, bisa dia bersama-sama yang bisa menjadi subjek dari hak milik. Jadi sebidang tanah, misalnya Mbak Anggita punya sebidang tanah 100 meter di daerah Condong Catur, itu bisa dimiliki oleh Mbak Anggita seorang. Bisa juga Mbak Anggita punya tanah misalnya 500 meter di daerah Condong Catur misalnya. Ternyata tanah 500 meternya itu dimiliki rame-rame ini. Ada dimiliki Mbak Anggita, dimiliki Aida, dimiliki sama Tata, dimiliki sama Bintang, dimiliki sama Dimas. Jadi kita berlima nih ceritanya punya tanah 500 meter di daerah Condong Catur. Jadi di sertifikatnya itu memang ada 5 orang itu namanya gitu kan. Nah, itu juga dimungkinkan. Jadi berdasarkan pasal 21 ayat 1, sekali lagi, hanya warga negara Indonesia yang bisa mempunyai hak milik. Bisa dia sendiri, bisa bersama-sama. Nah, akan tetapi harus ada yang menjadi catatan ketika sebidang tanah itu dimiliki secara bersama-sama. Kalau tanah itu dimiliki secara bersama-sama, kewarganegaraan dari semua pemiliknya itu harus berstatus WNI tunggal. Dia tidak boleh memiliki kewarganegaraan asing ataupun kewarganegaraan rangkap. Kewarganegaraan rangkap itu misalnya selain memiliki kewarganegaraan Indonesia, dia memiliki kewarganegaraan dari negara lain. Itu nggak boleh ada orang yang memiliki kewarganegaraan asing atau WNI rangkap. Misalnya, oh ternyata Dimas memiliki kewarganegaraan Australia, sementara saya, Aida, Tata, sama Dimas, wah kewarganegaraan kami Indonesia semua, cuman Bintang doang nih yang warganegaranya Australia. Maka kepemilikan tersebut tidak diperbolehkan karena tadi Dimas kan memiliki kewarganegaraan asing. Jadi sekali lagi syarat suatu tanah bisa dimiliki dengan hak milik secara bersama-sama, masing-masing subjeknya itu harus berstatus sebagai WNI tunggal, bukan WNI rangkap, bukan juga WNA. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 tadi bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Dengan demikian, secara prinsip, secara aturan, maka
yang namanya badan hukum ataupun warga negara asing itu tidak bisa memiliki hak milik hak tanah dengan status hak milik di Indonesia. Tadi kan emang bunyinya hanya warga negara Indonesia, ya berarti badan hukum dan juga WNA itu nggak mungkin punya hak milik di Indonesia. Nah, terkait dengan badan hukum, kenapa sih maksudnya pembentuk undang-undang itu tidak memperkenankan badan hukum itu memiliki suatu hak milik di Indonesia? Jadi ada beberapa pertimbangan yang mendasarinya. Yang pertama, paling tidak ada 2 pertimbangan yang mendasari badan hukum itu tidak dapat memiliki hak milik. Yang pertama itu kenapa? Karena pada dasarnya kebutuhan tanah bagi badan hukum itu cukup dipenuhi dengan hak atas tanah selain hak milik. Sekali lagi, kebutuhan tanah untuk badan hukum itu cukup terpenuhi dengan hak atas tanah selain hak milik. Jika misalnya badan hukumnya bergerak dalam bidang pertanian, dia bisa minta HGU. Ketika badan hukumnya ini ingin mendirikan pabrik, ingin mendirikan gudang dan segala macam yang bentuknya bangunan, maka dia bisa minta HGB. Gak perlu yang namanya diberikan hak milik, ya udah cukup dengan hak pakai, cukup dengan HGB, cukup dengan HGU. Pertimbangan yang kedua yang mendasari kenapa sih badan hukum itu tidak bisa memiliki hak milik adalah adanya kekhawatiran dari pembentuk undang-undang bahwa hak milik ini digunakan sebagai cara untuk memiliki hak atas tanah yang melebihi batas maksimal. Jadi ada kekhawatiran dari pembentuk undang-undang bahwa dengan dimilikinya hak milik ini adalah sebagai suatu jalan untuk memiliki hak atas tanah yang melebihi batas maksimal. Contohnya misalnya ada A punya sebidang tanah hak milik Contohnya gini, kalau di Jawa itu kan ada ketentuan bahwa seseorang itu bisa memiliki sawah dengan tanah pertanian dengan batas luas maksimal itu 5 hektar. Kemudian ada nih orang B contohnya, wah B telah memiliki 1 hektar lahan pertanian. Kemudian B mendirikan perkumpulan berbadan hukum maju, punya tanah 2 hektar. Kemudian dia membentuk lagi perkumpulan berbadan hukum mundur yang mempunyai 2 hektar tanah lagi. Kemudian dia bentuk lagi perkumpulan berbadan hukum maju mundur punya 2 hektar tanah. Artinya secara total 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dia punya 7 hektar tanah. Padahal di Jawa itu ketentuan batas maksimalnya 5 hektar kan, tapi ketika dia membentuk badan hukum seperti ini dia malah jadi punya 7 hektar. Nah, ilustrasi seperti inilah yang tidak diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Makanya yang namanya badan hukum itu tidak diperbolehkan untuk menjadi subjek dari hak milik. Akan tetapi yang namanya ketentuan itu terkadang itu ada pengecualiannya atau yang disebut juga sebagai escape clause. Artinya apa? Bahwa memang pada prinsipnya badan hukum itu tidak boleh memiliki hak milik di Indonesia. Akan tetapi pasal 21 ayat 2 UU PA Yungto pasal 1 PP nomor 38 tahun 1963 itu menyatakan bahwa ada 4 klasifikasi badan hukum yang pada akhirnya bisa menjadi subjek hak milik. Jadi tadi pasal 21 ayat 1 tidak memungkinkan badan hukum menjadi subjek hak milik, akan tetapi ada escape clause-nya di dalam pasal 21 ayat 2 UU PA Yungto pasal 1 PP 38 tahun 1963, di mana berdasarkan 2 ketentuan tersebut ada 4 klasifikasi dari badan hukum yang bisa mempunyai hak milik di Indonesia. Siapa aja mereka? Yang pertama, itu adalah bank-bank yang didirikan oleh negara, yang selanjutnya disebut dengan bank negara. Yang pertama, bank-bank yang didirikan oleh negara, yang selanjutnya disebut dengan bank negara. Yang kedua adalah perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang Nomor 79 Tahun 58. Yang ketiga adalah badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Agama. Dan yang terakhir, badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Jadi terhadap 4 klasifikasi badan hukum itu, dia bisa menjadi subjek dari hak milik. Sekarang kita akan beralih ke bank negara.
Klasifikasi badan hukum pertama yang bisa menjadi subjek hak milik adalah bank negara. Kapan sih suatu bank negara itu bisa diberikan dengan hak milik? Sepanjang tanah itu diperuntukkan untuk bangunan-bangunan yang diperlukan guna pelaksanaan tugas, serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya. Jadi ketika ada suatu tanah yang dimiliki oleh bank negara, jika tanah itu diperuntukkan untuk kantor ataupun pokoknya untuk keperluan penunaian tugas dari bank yang bersangkutan dan juga bisa untuk mes pegawai, bisa untuk perumahan dari pegawai-pegawainya, maka tanah tersebut bisa dimiliki dengan hak milik. Yang kedua, tadi klasifikasi yang badan hukum yang bisa memiliki hak milik yang kedua itu adalah apa? Perkumpulan koperasi pertanian. Nah, perkumpulan koperasi pertanian ini bisa mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang luasnya itu tidak lebih dari batas maksimum sebagaimana diatur di dalam UU nomor 56 PRP 1960. Jadi, perkumpulan koperasi pertanian sekali lagi dia bisa mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimal seperti yang diatur di dalam Undang-Undang 56 PRP 1960. Apabila si koperasi ini memerlukan tanah yang lebih luas dibandingkan apa yang diatur di dalam undang-undang tersebut, katakanlah perkumpulan koperasi pertanian ini adanya di Pulau Jawa, di mana di Pulau Jawa itu batas kepemilikan maksimalnya itu adalah 5 hektar. Kemudian dia memerlukan tanah seluas 7 hektar, maka 5 hektarnya dimiliki dengan hak milik, sementara 2 hektarnya itu dimiliki dengan hak guna usaha. Nah, kemudian lebih lanjut, penggunaan tanah itu juga harus berkaitan dengan usaha pertanian dari si koperasi itu sendiri. Apabila tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan kantor ataupun bangunan-bangunan lainnya yang tidak berkaitan dengan pertanian, maka pemilikannya pun juga bukan dengan hak milik, tetapi dengan hak guna bangunan. Jadi intinya, perkumpulan koperasi pertanian itu bisa diberikan hak milik sepanjang tanahnya dipergunakan untuk usaha pertanian dan batasnya itu sesuai dengan batas maksimal yang ditentukan Undang-Undang 56 PRP 60. Jika tanahnya untuk pertanian tapi luasnya lebih dari apa yang diatur di dalam undang-undang tersebut, maka kelebihannya itu bisa dimintakan dengan HGU, bukan dengan hak milik. Lebih lanjut, jika ada kepentingan dari perkumpulan tersebut yang tidak berkaitan dengan pertanian, misalnya untuk gudang, untuk kantor, itu maka dimilikinya bukan dengan hak milik, tetapi dengan hak guna bangunan. Nah, lanjut ke subjek hukum terakhir yang dapat memiliki hak milik, yaitu badan-badan keagamaan dan sosial. Terkait dengan badan-badan keagamaan dan sosial, tadi kan landasan hukum yang mendasari dia bisa menjadi subjek hak milik selain pasal 20. Jadi landasan hukumnya tadi kan adalah pasal 21 ayat 2 UPA atau pasal 1 PP 38 tahun 1963. Selain kedua pasal tersebut, landasan lainnya yang menyebabkan si badan sosial dan keagamaan ini bisa memiliki hak milik itu adalah pasal 49 ayat 1 UPA, di mana dikatakan bahwa untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial, suatu badan itu bisa memiliki hak milik. Akan tetapi jika kepentingan dari badan atau keagamaan dan sosial ini tidak berkaitan langsung dengan kepentingan keagamaan dan sosial, maka permintaan atas kebutuhan tanahnya itu juga bukan dengan hak milik. Intinya seperti itu. Jadi yang bisa dibelikan dengan hak milik hanyalah kepentingan-kepentingan yang langsung berhubungan dengan kegiatan sosial ataupun kegiatan keagamaan. Intinya seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan nih mengenai subjek hak milik, baik itu perorangan maupun badan hukum. Sekarang, bagaimana sih dengan WNI rangkap? Apakah dia bisa menjadi subjek hak milik atau enggak? Nah, sebelum kita membahas mengenai WNI rangkap, kita akan membahas dulu mengenai WNA. Tadi berdasarkan pasal 21 ayat 1 dikatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang bisa mempunyai hak milik di Indonesia. Dengan demikian, maka secara hukum yang namanya WNA itu tidak bisa menjadi subjek hukum dari hak milik. Nah, apabila di kemudian hari ada orang asing, ada WNA, yang kemudian memperoleh hak milik, bisa karena pewarisan tanpa wasiat, bisa juga karena percampuran
pencampuran harta karena perkawinan. Bisa juga awalnya dia ini WNI, kemudian dia WNI, kemudian dia melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara asing. Maka terhadap orang-orang tersebut dalam jangka waktu 1 tahun sejak dia menerima warisan, sejak terjadi percampuran harta, sejak orang itu melepaskan kewarganegaraannya, dalam jangka waktu 1 tahun dia harus melepaskan hak milik tersebut kepada kepada orang lain, kepada subjek yang bisa menjadi subjek hak milik. Apabila jangka waktu 1 tahun tersebut itu lampau dan hak miliknya itu tidak dilepaskan, maka tanahnya akan menjadi tanah negara. Jadi seperti itu. Jadi misalnya saya nih merupakan warga negara Indonesia. Kemudian saya membeli hak milik tanah tadi di daerah mana, di daerah Condong Catur 100 meter misalnya seperti itu. Kemudian saya menikah dengan orang, misalnya ada A. Awalnya dia adalah warga negara Indonesia. Dia punya tanah di daerah Condong Catur seluas 100 meter. Kemudian dia menikah dengan orang warga negara Australia dan melepaskan keluarga. Bentar. Saya ditelepon. Bentar. Sorry. Ada telepon. Penting. Oke, nah kita lanjut ya. Tadi saya sampai mana? Oh, jadi misalnya si A itu menikah dengan si warga negara Australia tadi, kemudian dia melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah dia hilang kewarganegaraan Indonesia, dia harus mengalihkan hak milik itu terhadap orang lain. Apabila setelah lampau 1 tahun, ternyata hak milik itu belum dialihkan kepada orang lain, maka hak milik tersebut akan hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Nah, itu adalah penjelasannya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke siapa ya? Ke Puspa. Coba Puspa, bisa nyalakan mikrofonnya Puspa. Halo Puspa. Halo Mbak, pagi. Halo Puspa, aku mau nanya dong, jika ada WNI menikah dengan WNA, kemudian membeli hak milik atas nama pasangannya yang WNI, apakah ini bisa? Misalnya nih ada cewek WNI menikah dengan cowok WNA, kemudian setelah pernikahan tersebut dia membeli hak milik atas nama si WNI tadi, atas nama si istri tadi, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Menurut Puspa gimana nih? Setahu saya diperbolehkan, Mbak. Soalnya ada tetangga saya juga yang kayak gitu, suaminya WNA dan istrinya tuh WNI. Jadi pembeliannya itu kalau nggak salah atas nama istrinya karena sebagai WNI. Oke, makasih Puspa. Oke, mungkin satu lagi aku akan ke siapa ya? Ini ada ZZ, ini siapa? Tolong di-rename namanya, Z. Aku mau nanya ke Yuwanti, bisa dinyalakan mikrofonnya Yuwanti? Iya, halo Mbak. Oke, menurut Yuwanti bisa nggak dia membeli hak milik setelah pernikahannya dengan si WNA tadi? Menurut aku bisa aja sih Mbak, soalnya aku juga pernah dengar kasus yang kayak misal WNA nikah sama WNI, terus si WNA ini akhirnya menggugat tanahnya karena di atas namain si WNI gitu. Jadi kayak dia pengen itu punya aku gitu sih Mbak. Oke, thank you Yuwanti. Nah sekarang aku mau nanya Malik aja terus, Malik. Ya Mbak. Menurut Malik nih bisa apa enggak sih si WNI-nya itu membeli tanah hak milik atas namanya dia sendiri? Bisa, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tanah tersebut dimiliki bersama.
Oke, jadi gini, bener banget apa yang disampaikan Puspa, Yuwanti, atau Malik. Dua-duanya bener, tapi ada syaratnya. Jadi gini, baik itu boleh ataupun tidak boleh itu mungkin. Jadi gini, ketika antara WNI dan WNA-nya ini menikah tanpa perjanjian perkawinan, di mana tidak ada pemisahan harta perkawinan, tidak ada pemisahan harta kekayaan di dalam perkawinan tersebut, maka itu tidak diperbolehkan, karena jika dilakukan tanpa perjanjian kawin, tidak ada pemisahan harta kekayaan, maka harta si istri yang WNI ini akan bercampur dengan hartanya si suami yang WNA. Ketika hartanya itu bercampur, hak milik atas namanya si istri, sekalipun di atas namakan si istri tadi, tapi tetap bagaimanapun bisa ada unsur-unsur dia dimiliki juga oleh si WNA. Nah, sebaliknya pun juga demikian, apabila mereka itu menikah dengan perjanjian kawin di mana ada pemisahan harta perkawinan, maka si WNI tadi bisa membeli tanah dengan status hak milik, bisa membeli tanah dengan status hak milik. Jadi antara bisa ataupun tidak bisa itu tergantung apakah ada perjanjian kawin atau tidak ada perjanjian kawin. Jika tidak ada perjanjian kawin yang mana mengatur mengenai pemisahan harta perkawinan, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi apabila dia menikah dengan perjanjian kawin di mana ada pemisahan harta perkawinan di antara suami dan istrinya, maka itu diperbolehkan. Jadi tergantung apakah ada atau tidak dari perjanjian kawin tersebut. Jadi pendapatnya Puspa, pendapatnya Yuwanti maupun Malik sama-sama benar. Intinya seperti itu. Nah, Nah, bagaimana statusnya dengan subjek hak milik berupa WNI rangkap nih, yang paling kanan ini nih, lupa. Jadi, di dalam hukum tanah nasional, khususnya pengaturan mengenai subjek hak milik, yang namanya WNI rangkap, di mana dia tidak hanya memiliki kewarganegaraan Indonesia, dia juga memiliki kewarganegaraan dari negara lain, dia itu kedudukannya itu disamakan dengan WNA, sehingga terhadap WNI rangkap ini tidak bisa memiliki hak milik di Indonesia. Nah, terkait dengan pengaturan hanya WNI saja yang bisa mempunyai hak milik di Indonesia, itu diatur di dalam pasal 9 ayat 1 Yungto pasal 21 ayat 1 UPA, yang mana itu mengatur mengenai asas kebangsaan, di mana hanya WNI saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Nah, sekarang kita masih banyak banget materinya, oh my god, dan saya sudah melewati, ya udahlah ya, jadi kita lanjut aja. Nah, mungkin oke, kita lanjut ke cara memperoleh hak milik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke subpokok bahasan selanjutnya, yaitu cara memperoleh hak milik. Secara umum ada dua cara memperoleh hak milik. Ada originir, ada derivatif. Bedanya apa sih, Mbak, antara originir dan derivatif? Oh, sebentar. Sebelum membahas originir dan derivatif, di sini saya membedakan antara cara memperoleh hak milik dengan cara terjadi atau lahirnya hak milik. Jadi sekali lagi, ada cara memperoleh, ada cara terjadi, dan lahirnya hak milik. Kenapa itu berdua dibedakan? Karena ketika cara memperoleh itu adalah cara seseorang memperoleh atau mendapatkan haknya. Ketika seseorang memperoleh atau mendapatkan haknya, itu belum tentu haknya itu sudah lahir. Jadi kenapa pembahasan mengenai cara memperoleh dengan cara terjadi dan lahirnya itu harus dipisahkan? Karena cara memperoleh itu hanya sekedar mendapatkan haknya aja. Belum tentu ketika dia sudah memperoleh atau mendapatkan haknya, hak itu sudah lahir. Nah, jadi sekarang kita akan ngebahas dulu yang pertama, cara memperoleh hak milik. Tadi cara memperoleh hak milik dibagi menjadi dua, ada originir dan ada derivatif. Originir itu maksudnya apa, Mbak? Originir itu adalah awalnya tidak ada hak atas tanah, kemudian menjadi ada. Sekali lagi, kalau originir awalnya nggak ada hak atas tanah nih, kemudian dia menjadi ada. Kalau derivatif, itu memang pada dasarnya sudah ada kok hak atas tanahnya, cuman dia berpindah aja ke orang lain. Jadi harus bisa dibedakan. Sekali lagi, originir itu adalah awalnya dia tidak ada, menjadi ada. Kalau derivatif, awalnya sudah ada, kemudian berpindah ke orang lain. Intinya seperti itu. Nah, untuk cara yang originir, ini ada 3 cara. Seseorang bisa memperoleh hak milik yang sifatnya itu originir. Yang pertama itu menurut ketentuan hukum adat, yang kedua itu adalah konversi,
dan yang ketiga itu adalah SK pemberian hak oleh pemerintah. Sekarang kita akan bahas mengenai cara memperoleh hak originir, khususnya yang menurut ketentuan hukum adat. Nah, untuk cara memperoleh tanah hak milik secara originir, khususnya yang poin A, menurut ketentuan hukum adat, ini hanya berlaku untuk hak milik, tidak berlaku untuk hak atas tanah lainnya. Nah, berdasarkan ketentuan hukum adat, ada dua cara seseorang bisa memperoleh hak milik. Sekali lagi, menurut ketentuan hukum adat, ada dua cara orang bisa memiliki hak atas tanah. Yang pertama adalah dengan membuka tanah, dan yang kedua itu dengan penguasaan terhadap tanah tumbuh, atau lidah tanah, atau wedi lengser. Kita akan bahas yang pertama, menurut ketentuan adat yang berupa membuka tanah. Cara membuka tanah ini, misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, seseorang itu membuka tanah dengan cara apa? Dia itu menyembelih hewan ternak, bisa itu kambing, sapi, atau apapun lah hewan ternak kayak gitu kan. Kemudian darah dari hewan ternak ini ditampung, setelah ditampung disiram ke tanah yang dibuka. Kemudian di tengah dari tanah yang dibuka tadi ada tongkat yang di atasnya itu ditancapkan kepala hewan ternak tersebut. Kemudian daging hewan ternaknya ini dibagikan kepada tetangga sekitarnya. Dengan adanya prosesi menyembelih, menyiramkan darah ke tanah, menancapkan kepala hewan ternak di tengah-tengah tanah yang dibuka dan membagikan daging hewan ternak itu kepada tetangga, itu bisa menjadi suatu sinyal kepada tetangga sekitar bahwa memang di daerah tersebut tanah tersebut tuh sedang dibuka oleh seseorang. Lebih lanjut, proses membuka tanah tersebut pun juga harus ada persetujuan dari kepala adatnya, intinya seperti itu. Itu adalah cara memperoleh hak milik menurut ketentuan adat yang pertama. Sekarang cara yang kedua, itu apa sih menurut ketentuan hukum adat yang kedua? Yaitu penguasaan terhadap tanah tumbuh atau lidah tanah atau wedi lengser. Jadi tanah tumbuh itu adalah kalau misalnya kalian lihat di sungai-sungai itu kan suka ada sedimentasi, ada endapan yang dibawa oleh aliran air sungai itu yang kemudian endapannya itu membentuk suatu daratan. Nah, terhadap daratan itulah yang ada di pinggir sungai, di pinggir danau itu bisa pada akhirnya nanti dimiliki dengan status hak milik. Jadi intinya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih ke cara memperoleh hak milik yang kedua, yaitu konversi. Konversi itu maksudnya apa? Perubahan dari hak atas tanah menurut hukum adat, menurut bekas hak adat, ataupun menurut hak barat ke dalam salah satu hak atas tanah yang diakui menurut UPA. Misalnya di hak barat ada yang namanya hak eigendom, gitu kan. Nah, kemudian berdasarkan ketentuan konversi, hak eigendom berdasarkan hak barat itu kemudian diubah menjadi hak milik berdasarkan UUPA. Intinya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah SK pemberian hak oleh pemerintah. Jadi seseorang itu memiliki hak atas tanah, dalam hal ini hak milik, karena adanya SK yang diberikan oleh pemerintah. Itu adalah cara memperoleh hak atas tanah, memperoleh hak milik berdasarkan SK pemberian hak. Kalau yang derivatif, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, awalnya itu hak atas tanahnya itu belum ada. Sudah ada, kemudian dia berpindah kepada orang lain bisa karena suatu perbuatan hukum, misalnya karena jual beli atau apapun. Intinya kalau originir awalnya tidak ada menjadi ada, kalau derivatif ya dia sudah ada, cuman beralih aja kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara terjadi dan lahirnya hak milik. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai cara memperoleh. Sekarang kita akan membahas mengenai cara terjadi dan lahirnya hak milik. Tadi dikatakan bahwa ketika seseorang memperoleh hak milik, itu belum tentu haknya sudah lahir. Makanya kita harus membahas mengenai cara terjadi dan lahirnya hak milik. Tadi berdasarkan ketentuan yang originir itu kan ada 3. Ada menurut ketentuan hukum adat, ada konversi, dan ada SK pemberian hak oleh pemerintah. Nah, kita akan membahas satu-satu. Nah, berdasarkan menurut ketentuan hukum adat,
yang namanya lahirnya hak milik itu tidak langsung menjadi hak milik. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melahirkan hak milik tersebut. Tahapan yang pertama itu adalah pemberian hak utama atau prioritas. Jadi ketika seseorang tadi membuka tanah, maka hak pertama kali yang akan diberikan kepada dia itu bukan hak milik, tapi hak utama atau prioritas. Nah, ketika seseorang sudah diberikan hak prioritas, sudah diberikan hak prioritas atau hak utama tadi, kemudian dia mengusahakan secara terus-menerus, secara intensif, maka yang namanya hak utama atau prioritas ini tadi akan berubah menjadi hak pakai. Sekali lagi, hak pertama kali yang akan diberikan kepada seseorang yang membuka tanah adalah hak utama atau prioritas. Ketika hak utama atau prioritas tadi di tanahnya diusahakan secara terus-menerus, secara intensif, maka yang namanya hak utama atau prioritas tadi akan berubah menjadi hak pakai. Nah, kapan sih seseorang itu dikatakan mengusahakan tanah secara terus-menerus? Secara umum hukum adat tidak memberikan jangka waktu. Apakah 5 tahun dikatakan sebagai pengusahaan secara terus-menerus, apakah 10 tahun, apakah 8 tahun, itu tidak ada. Jadi hukum adat hanya menyatakan bahwa pengusahaannya harus dilakukan secara terus-menerus. Pengusahaan secara terus-menerus, misalnya tanahnya dibuka untuk pertanian, maka dia selalu bercocok tanam di tanah tersebut. Dia tidak pernah melewatkan musim tanam, misalnya seperti itu. Kemudian jika tanahnya dibuka untuk tempat tinggal misalnya, maka dia tidak boleh meninggalkan tempat tinggal itu dalam jangka waktu yang lama. Maka itu bisa dikatakan sebagai pengusahaan secara terus-menerus. Nah, kemudian ketika si tanahnya tadi sudah berubah menjadi hak pakai dan diusahakan kembali secara terus-menerus, secara intensif, maka akhirnya hak pakai ini akan berubah menjadi hak milik. Jadi, lahirnya hak milik berdasarkan ketentuan adat itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama akan diberikan hak utama atau prioritas, yang kemudian berubah menjadi hak pakai, yang pada akhirnya nanti akan berubah menjadi hak milik. Nah, kemudian berdasarkan konversi. Jadi lahirnya hak milik itu adalah sejak dilakukannya konversi. Jadi sejak tanggal dilakukannya konversi tersebut. Kemudian yang terakhir mengenai SK pemberian hak oleh pemerintah. Kapan seseorang itu, kapan haknya lahir, yaitu sejak tanggal pendaftaran haknya. Jadi ketika seseorang tadi kan memperoleh haknya ketika diberikan SK, ya kan? Nah, ketika SK itu diberikan, itu kan akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menerima SK tersebut. Ketika syarat-syarat di dalam SK pemberian hak itu sudah ditunaikan, kemudian tanahnya didaftarkan ke kantor pertanahan, maka sejak pendaftaran itulah haknya lahir. Jadi ketika SK itu ketika SK itu diberikan, hak itu belum lahir. Hak itu menjadi lahir ketika ketika syarat-syarat di dalam SK sudah ditunaikan, kemudian tanahnya didaftarkan ke kantor pertanahan. Jadi itu memang harus dibedakan. Nah, tanggung ya, 2 lagi subbahasan kita ya, 2 lagi ada sifat atau ciri hak milik, dan yang terakhir ada hapusnya hak milik. Nah, untuk 2 pembahasan yang terakhir, yaitu sifat atau ciri hak milik. Jadi secara umum hak milik itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada beralih, yang kedua ada dialihkan, yang ketiga itu ada wajib daftar, dan yang terakhir itu adalah dijaminkan. Sekarang aku mau tanya ke Wurian, bisa dinyalakan mikrofonnya Wurian. Halo Wurian. Oke, nggak ada. Iya Mbak, ini panggil tombol unmute-nya susah banget. Gimana Mbak? Oke, Wurian, bedanya beralih dan dialihkan apa, Dek? Aduh, mohon maaf kalau misalnya salah. Kalau beralih itu berarti dia secara mutantis langsung beralih gitu. Tapi kalau dialihkan berarti ada orang yang mengalihkan hak milik itu sendiri. Contohnya beralih apa nih, Wurian? Mungkin dengan kayak warisan yang tadi di awal-awal sempat ditanyakan sama Mbak Anggita gitu. Oke, kemudian kalau contohnya dialihkan itu apa? Jual beli gitu kali ya Mbak? Oke, pintar. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan sama Wurian, yang namanya beralih itu adalah suatu proses perpindahan hak milik karena adanya suatu peristiwa hukum. Ingat sekali lagi, kalau beralih itu karena adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini biasanya itu kalau dalam hal
beralih itu karena adanya kematian. Karena adanya kematian, maka terjadi pewarisan. Jadi hak milik yang dimiliki oleh pewaris beralih kepada ahli warisnya. Jadi sekali lagi beralih itu karena apa? Karena adanya peristiwa hukum biasanya berupa kematian yang akan melahirkan adanya proses warisan. Pewarisan dari siapa? Dari pewaris kepada ahli warisnya. Jadi hak miliknya pewaris akan diturunkan kepada ahli warisnya. Sementara kalau dialihkan, itu adalah proses berpindahnya hak milik karena adanya perbuatan hukum. Kalau beralih karena peristiwa hukum, tapi kalau dialihkan itu karena adanya perbuatan hukum atau hubungan hukum. Contohnya tadi benar, ada jual beli. Selain jual beli ada tukar menukar, kemudian ada astagfirullahaladzim. Ada jual beli, ada tukar menukar, ada wakaf, ada lelang, ada inbreng, ada hibah. Itu adalah contoh-contoh dialihkannya hak milik. Nah, sekali lagi ingat bahwa wakaf itu adalah cara dialihkannya hak milik. Wakaf tidak berlaku untuk hak atas tanah lainnya. Kemudian ciri dari hak milik yang selanjutnya itu adalah wajib daftar. Wajib daftar. Jadi pada dasarnya setiap perolehan hak milik, setiap pengalihannya pun juga harus didaftarkan. Misalnya nih, saya punya hak milik tanah tadi di Condong Catur, terus saya mau jual nih ke Malik. Nah, maka peralihannya itu harus didaftarkan ke kantor pertanahan. Ketika sudah didaftarkan kantor pertanahan, maka akta jual belinya yang awalnya sertifikatnya itu awalnya sertifikatnya atas nama saya. Ketika saya jual dan saya daftarkan ke kantor pertanahan, maka di sertifikatnya itu nama saya harus dicoret, diganti menjadi namanya Malik. Jadi kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah dapat dijaminkan. Jadi ketika seseorang memiliki tanah, kemudian dia ingin mengajukan kredit ke bank, maka terhadap tanahnya itu bisa dijaminkan dengan dibebani dengan hak tanggungan. Terkait dengan pembahasan hak tanggungan akan disampaikan oleh dosen lainnya di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan langsung aja ke hapusnya hak milik. Hapusnya hak milik. Secara umum hak milik itu hapus karena dua macam hal. Yang pertama karena tanahnya jatuh pada negara dan yang kedua karena tanahnya musnah. Jadi sekali lagi hapusnya hak milik itu ada dua. Tanahnya jatuh pada negara dan tanahnya musnah. Nah, kapan suatu tanah itu jatuh kepada negara? Itu ketika dia dilakukan pencabutan berdasarkan pasal 18 UU PA. Yang kedua, jika dilakukan penyerahan secara sukarela dari si pemilik kepada negara. Yang ketiga, ketika dia menelantarkannya. Dan yang keempat, ketika dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek. Terkait dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek, kalian bisa melihat ketentuannya lebih lanjut di dalam pasal 21 ayat 3, 21 ayat 4, dan 26 ayat 2 UU PA. Di situ sudah ditentukan sudah diatur mengenai kapan seseorang itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek. Contohnya misalnya gini, tadi ada A menikah dengan B, A itu warga negara Indonesia, dia menikah dengan B yang merupakan orang warga negara Australia, kemudian dia melepaskan kewarganegaraan Indonesia, maka tadi dalam jangka waktu 1 tahun dia harus mengalihkan hak miliknya. Jika lebih dari 1 tahun ternyata hak miliknya itu tidak dilepaskan, maka hak milik tersebut menjadi hapus demi hukum dan tanahnya menjadi tanah negara. Itu adalah contoh untuk tanahnya jatuh kepada negara di mana seseorang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek. Nah, yang terakhir itu adalah tanahnya musnah. Hapusnya hak milik karena tanahnya musnah. Oke, tanahnya musnah. Tanah musnah, contohnya itu adalah tanahnya sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam. Yang kedua, kapan tanah itu disebut sebagai tanah musnah? Ketika tanah tersebut tidak dapat diidentifikasi lagi. Misalnya, nauzubillah karena adanya tsunami, yang dimana ketika tanahnya terkena tsunami, dia benar-benar sudah tidak lagi ketahuan yang mana tanahnya Bapak A, yang mana tanahnya B, maka itu dapat dikatakan sebagai tanah musnah. Yang ketiga adalah ketika suatu tanah tidak dapat difungsikan, tidak dapat digunakan
dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Contohnya misalnya ketika terjadi tanah longsor. Ketika tanah longsor kan maka tanahnya ambles, maka tidak lagi dimungkinkan tanahnya itu untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Maka hal tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai tanah musnah. Terkait dengan pengaturan tanah musnah, kalian bisa membaca lebih lanjut Permen ATR nomor 17 tahun 2021. Nah, mungkin sekian dulu karena saya sudah sangat melebihi jangka waktu kuliah hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan hari Kamis. Sekali lagi untuk pertemuan hari Selasa minggu lalu akan saya ganti di tanggal 26 jam 9 atau jam 11. Kalian terserah mau datang jam 9 atau jam 11. Untuk linknya akan saya sampaikan pada pertemuan hari Kamis. Mungkin cukup dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.